kayak kita ini masuk di situ itu muter-muter doang, Bang. Tapi muter-muter itu kita nggak kerasa kalau itu muter-muter. Nah ini tadinya tuh jalan setapak tapi udah stop, tapi kita maksa nyari jalan sendiri, nyacap. Jadi kayak diputer-puterin gitu di area situ. Ketemulah kita tebing. Mau tahu isinya apa, Bang? Apa tuh isinya? Isinya tuh uang dipu zaman dulu. Uang dipu? Iya, uang dipu itu uang Diponegoro atau apa gitu. Kalau aku nyebutnya uang dipu ya nggak tahu kalau itu uang dipu atau enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Oke, nih sob, di malam kali ini kita kembali menghadirkan narasumber, dan narasumber kita kali ini memiliki pengalaman yang cukup horor nih ketika melakukan pendakian ilegal ke salah satu gunung yang berada di Jawa Timur, yaitu Gunung Welirang. Gue penasaran apa yang bakal dia ceritain. Langsung aja nih kita sapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam Mas Afwan. Selamat malam. Apa kabar nih Mas? Alhamdulillah baik. Sehat Mas ya? Sehat-sehat. Waduh, dari Jepang Mas ya? Bukan Sempat ya? pengalaman di Jepang. Oh, oke. 2 tahun. Terima kasih banyak nih Mas Afwan udah mau hadir dan berbagi kisah pengalaman pendakiannya. Siap. Ini Gunung Arjuna via jalur ilegal ya? Iya, Arjuna Welirang sih. Welirang tepatnya ya. Ini bertepatan banget di malam 1 Suro. Nah, pada saat itu kan lu sempet menemukan harta karun nih di gunung tersebut ya. Dan imbasnya ini lu sama temen lu ini sempet diteror. Bener. Hampir 2 minggu. Hampir 2 minggu. Lebih malah. Itu benar? Bener. Dan yang lebih mengerikannya lagi, teman Mas Afwan ini sampai patah tangannya. Iya. Sampai patah tulang. Wah. Di bagian sininya. Jadi pas waktu jatuh karena ada yang narik gitu. Waduh. Oke, Mas Afwan tahan dulu ya. Gue penasaran apa yang bakal lu ceritain di malam kali ini. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, dan share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua gak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang pengen menjadi narasumber di Besok Pagi, kirim cerita kalian melalui nomor WhatsApp yang ada di bawah sini. Mau gak mau, suka gak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orukannya jika tidak siap. Nah, jadi kejadiannya itu di tahun 2019 di bulan Agustus pas tanggal 30. Itu pas malam Suro. Oke. Nah, ini tuh pendakiannya sebenarnya itu nggak ada rencana buat pendakian ke situ, Bang. Tapi karena maunya ke Gunung Welirang, cuman semua basecamp pendakian semuanya ditutup. Gitu kan. Mau nggak mau nih, ada keinget teman bilang kalau misalnya dulu itu ada jalur tapi nggak resmi. Oke. Itu jarang banget orang yang tahu mungkin ya. Itu Putuk Pulau Sari. Putuk Pulau Sari. Ya, di sebelahnya Gunung Pundak. Yang viralnya itu Gunung Pundak. Nah, itu bisa nembak tuh langsung ke puncak Welirang. Oh, oke. Gitu. Saya sendiri belum pernah tuh naik ke situ ya. Oke. Jadi karena nekat terus gengsi juga sama cewek tadi, akhirnya berangkat lah. Nyari-nyari temen buat ada tambahan lagi gitu. Karena kalau misalnya cuman saya sendiri berdua itu nggak bisa. Pikiran saya karena saya juga belum pernah ke sana. Akhirnya ngajaklah teman saya. Namanya Danang. Nah, ini teman pendakian juga. Nah, kalau yang cewek tadi namanya Dina. Nah, ini naik singkat itu ya. Kita naik itu karena kan rumah saya itu deket ya dari basecamp Pundak ini. Nah, itu kalau daftarnya lewat ini, lewat Pundak. Jadi satu basecamp. Itu nanti ada persimpangan di pos 3. Simpangan pos 3 itu kalau misalnya ke kanan itu ke Pulau Sari, kiri ke Pundak gitu. Nah,
Itu kita mulai start pendakian itu mulai jam 12:30 siang. Berangkatlah kita jalan santai. Itu di setiap perjalanan dari base camp ke pos 1 itu nggak ada halangan apa-apa. Ya, sampai di pos 1 itu kita istirahat sebentar sambil ngisi bawa jirgen bang, bukan water bladder ya, tapi jirgen yang biasa isi sekitar 5 literan gitu. Nah itu diisi air, di situ ada mata air sumber. Nah di situ diisi air, terus habis itu udah istirahat juga nggak terlalu lama, paling sekitar 5 menitan langsung lanjut lagi. Nah habis itu jalan lagi, pas pertengah perjalanan dari pos 1 ke pos 2 itu si Dina udah mulai agak ngeluh. Nah, jadi dia itu bilang gini, Mas, gawananku wabut iki gitu. Ya, karena dia itu bawa carrier yang sebelumnya itu dia nggak pernah bawa carrier, paling naik gunung itu cuma tektok. Padahal udah saya bilangin bang, cuman karena dia pengen sambil foto-foto gitu. Nah gitu. Nah itu dia katanya sering kayak gitu. Terus bilangnya capek gitu. Ya udah istirahat lagi. Tapi istirahatnya itu nggak sambil duduk, berdiri doang, berhenti. Habis itu cuman beberapa menit doang, nggak lama, nggak sampai 5 menit. Terus lanjut jalan lagi pelan-pelan. Dia kan di tengah, saya di depan, Dina di tengah, terus teman saya yang danang cowok itu di belakang dia. Nah jalan lagi pelan-pelan, bilang lagi, Mas nggak kuat mas, sumpah. Jadi dia itu berat banget katanya, kayak carrier-nya itu, padahal carrier-nya isinya nggak ada tenda, cuman perlengkapan baju-bajunya, terus sama matras, sama sleeping bag. Katanya dia berat banget katanya gitu. Nah waktu itu kan saya bawa 2 tas kan bang ya, 1 daypack dan 1 carrier. Nah, yang daypack di depan, carrier di belakang tuh. Nah, tuker lah, daypacknya aku kasih ke dia, carriernya gue yang bawa gitu kan. Nah udah jalan, tetap aja dia kayak gitu juga, katanya berat gitu. Lanjut lagi sampai di pos 2 kita berhenti istirahat di situ, lepas lelah kayak gitu, sambil cerita dikit di situ, tapi nggak ada kejanggalan apa-apa. Ya karena dia emang kayak lelah gitu, kita istirahat sekitar 10 menitan di situ. Nah, terus setelah selesai istirahat itu lanjut lagi ke pos 3. Nah, di perjalanan pos 3 ini biasa, nggak ada apa-apa. Dia juga yang tadinya kayak orang keberatan, terus kayak orang masuk angin yang pucet, jadi biasa, nggak ada kayak dia pucet atau apa. Jalan lagi lancar dari pos 2 ke pos 3, cepat lumayan. Sekitar cuman 20 menitan jalan tuh. Tapi nggak ada apa-apa. Nah, sampai di pos 3. Nah, pos 3 ini percabangan, Bang. Kalau misalnya ke kiri itu ke Pundak, kalau misalnya ke kanan atau lurus agak ke kanan itu dia ke Putuk Pulau Sari. Nah, di situ. Kita istirahat di situ lagi. Istirahat tapi cuman bentar, 5 menitan. Ya, biasa cuman minum-minum doang, terus habis itu lanjut lagi. Ganti dia. Kayak aku wis kuat maneh gitu kan, tak bawa ya wis itu nih carrierku sendiri kan. Yakin ya? Iya gitu. Udah akhirnya carrier yang tadi aku bawain bang itu dibawa sama dia. Jalan lagi tuh, lewatin yang persimpangan itu ke arah Pulau Sari. Nah jalan di situ baru beberapa meter ya, 10 meteran. Dia keberatan lagi katanya. Aku bilang gini, mau ganti itu nggak, carriernya aku bawain lagi nggak, bawa daypack aja sampai atas gitu. Terus dia katanya, kayak meskipun bawa daypack tetap berat, nggak tahu ini apa gitu, kakiku udah gemeteran, dia bilangnya gitu. Kamu ini capek apa masuk angin atau gimana gitu, aku tanyain gitu kan. Si Danang juga bilang gitu, sama ini sakit mbak gitu. Enggak sakit, orang tahu kan tadi pas waktu di bawah itu di base camp biasa-biasa aja gitu. Nah ya aneh gitu. Akhirnya udah aku paksain buat ya udahlah nggak usah bawa carrier tapi tunggu sini dulu. Nah aku ke pos 4 dulu, nanti balik lagi turun ngambil carriernya Dina, aku bawa lagi. Kan karena kalau misal bawa carrier 2 terus bawa daypack sama bawa jirgen yang isi air kan nggak mungkin tuh bang. Nah karena terlalu repot. Nah itu akhirnya aku bawa tuh carrierku sendiri sama daypack terus sama jirgen, naik duluan agak-agak lari itu sekitar berapa menit ya? Ya 10 menitan lah gitu. Tapi pas perjalanan waktu ke shelter yang bukan pos 4, nggak ada posnya sebenarnya di situ. Tapi aku bilangnya pos 4 ya, karena habis pos 3 kan biasanya ada pos ya pos 4. Nah,
Nah, di situ itu banyak janggal. Nah, waktu saya lari itu berkali-kali kayak kesandung gitu kan. Secara logika kan kalau misalnya kesandung batu atau kesandung akar pohon gitu kan, itu langsung jatuh gitu kan. Nah, itu kan ada pohon atau akarnya. Tapi itu nggak ada, Bang. Jadi kayak kaki itu kayak ada yang megang terus ditahan gitu. Nah, itu ditahan terus jatuh. Itu lebih dari 3 kali bolak-balik kayak gitu. Tapi ya, aku nggak ada ngerasa kayak pikiran-pikiran yang ke hal-hal yang aneh gitu. Ya mungkin karena capek ataupun kaki ini udah lari gitu kan karena capek terus kayak ngerasa kayak ada kesandung gitu. Tapi itu bener-bener ngerasainnya tuh kayak ditarik. Kayak ada yang ngehalangin tangan gitu. Iya. Kayak ada kayak pohon atau apa gede gitu terus kesandung gitu. Nah gitu. Itu bolak-balik sampai jergen itu jatuh terus tutupnya kebuka tumpah. Jadi tinggal setengah airnya. Nah, itu sampai akhirnya sampai ada kayak shelter tapi shelternya roboh. Jadi ada seng gitu roboh. Taruhlah itu carrier, diepack, terus jergen yang isi air taruh di situ. Habis itu nggak pakai berhenti ataupun istirahat, langsung balik lagi tuh turun. Kalau suasananya untuk dari pos 1 ke pos 2 itu kalau dari yang antara base camp ini balik lagi ya Bang ya. Kalau dari base camp ke pos 3 itu kan rindang pohon. Iya. Nah, kalau dari pos 3 ke shelter ini sampai di puncaknya nanti itu tuh jarang ada pohon tapi banyak kayak rumput-rumput ilalang gitu, tinggi-tinggi. Kalau di sana itu disebutnya itu suket gajah atau rumput gajah. Nah, gitu. Jadi tapi tingginya tuh lebih orang, tinggi banget. Nah, gitu. Karena itu jalurnya juga jarang dilewatin orang, jadi tuh Semak Belukar itu tinggi, rapat gitu. Nah, terus akhirnya balik bawa carrier-nya si Dina tadi. Nah, aku bawa, dia jalan. Tapi katanya bilangnya kakinya masih gemeteran. Ya udah pelan-pelan gitu. Tetap dengan posisi aku di depan, Dina tengah, terus Danang di belakang. Kita jalan. Jalan pelan-pelan, akhirnya sampailah di shelter yang aku naruh carrier sama itu tadi. Di situ kita istirahat. Nah, di situ istirahat, kita nggak ngobrol, nggak apa, cuman diem aja karena aku juga kayak ngos-ngosan, capek karena bolak-balik itu tadi, Bang. Nah, si Danang baru nih, si Danang nggak tahu, dia itu ngeliat-ngeliat, terus dia nyadar kalau yang ada shelter yang roboh tadi, seng itu, ternyata di situ ada kayak kuburan. Ada, bukan kayak, emang kuburan, karena ada itunya juga, ada nisannya. Wah. Ada 2, jadi satunya tuh kayak kuburan orang dewasa, satunya kayak kuburan anak-anak, kayak bayi gitu. Dia bilang gini, Mas Wan, sampean nggak ngerti dah, dek kono ono kuburan. Hah, kuburan? Sampean delok sebelah. Nah, pas sebelahku, pas sini Bang, kan hadapnya ke arah bawah. Iya. Nah, sebelah sini kan shelternya. Cuman kan aku waktu itu nggak ke shelternya karena kan roboh kan, cuman tutup seng gitu doang. Nah, di sebelah sini ternyata emang ada kuburan. Nah, di situ. Nah, pas ngeliat gini, dalam hati, kuburan. Iya beneran. Di situ akhirnya aku bilang gini, ya wis lah, ayo lanjut. Wis lumayan nggak kesel, nggak capek gitu. Lanjutlah. Karena padahal dalam hati tuh ngapain kita duduk di sebelah kuburan? Aduh. Daripada nanti ada aneh-aneh gitu. Cuman nggak ada pikiran-pikiran yang itu. Cuman di situ ya sambil bilang dalam hati tuh bilang kayak amit-amit, permisi kayak gitu kan. Habis itu langsung lanjut aja, ayo gitu. Nanti juga takutnya hujan. Ini udah masih agak panjang nih perjalanan, belum sampai di puncak Bayangan gitu. Kita lanjut dari kuburan itu tadi sampai di puncak Bayangan itu gak ada kejadian apa-apa, biasa. Di situ kita istirahat. Karena juga ada azan asar. Nah, akhirnya aku sholat nih Bang, mau sholat. Bilang ke Dina sama Danang kalau aku mau sholat dulu gitu. Nawarin si Dina juga gitu. Terus ternyata si Dina baru sadar kalau dia lagi halangan. Nah, gitu. Makanya itu tadi nyambung tadi, ternyata kenapa dia itu fisiknya kayak kurang kuat, ternyata di halangan itu. Nah, ya udahlah, akhirnya aku lanjut sholat, si Dina bersih-bersih, terus si Danang dia istirahat, udah istirahat biasa.
Nah, pas waktu di rokaat kedua kalau nggak salah ya. Nah, itu pas lagi berdiri kan, habis takbir terus gini, di tengah-tengah lagi baca doa gitu. Dia manggil, "Lapo mas? Hei mas, lapo?" gitu. Gak kusuk nih sholatnya, tapi aku pikir dia lagi ngobrol sama ada pendaki lain tuh yang naik. Oke. Tapi habis itu kan dia udah cuman manggil gitu, tapi dia diem, udah nggak ada lagi gitu. Udah selesaiin sholat, habis itu selesai, baliklah ke Dina sama Danang. Tapi di situ posisinya kan agak jauh kan bang. Nah posisinya yang di sini Danang misalnya di sini sekitar 35 meteran lah, terus kehalang sama ada pohon kayak pohon cemara gitu. Nah saya sholatnya di situ. Oh, oke. Nah di situ aku balik nyamperin mereka. Sampeyan apa sih mas? Nyeluk iki mau. Nyeluk. Aku sembahyang kok. Lapo sopo nyeluk. Aku sholat lapo nyeluk gitu. Sampeyan iki mau lho celuk-celuk. Awakmu krungu-krungun paling gitu. Oke. Kamu denger paling aneh, mungkin itu suara angin gitu. Enggak jelas iku mas sampeyan sing nyeluk gitu. Dia bilangnya kayak gitu. Kekeh kalau misalnya aku yang manggil gitu. Padahal aku lagi sholat gitu. Iya. Dan aku denger sendiri juga kalau dia lagi teriak-teriak gitu. Malah aku dengernya tuh, aku bilang ke Danang, malah aku dengernya kamu tuh lagi manggil orang lain atau ada pendaki lain gitu, ngobrol sama pendaki lain gitu. Nah, udah di situ akhirnya udahlah. Paling suara angin atau suara itu di pendaki sebelah itu yang manggil-manggil. Kan ada yang pundak tadi kan. Nah, itu suara pendaki di sana emang agak sedikit ada denger-denger gitu, liri-liri gitu, Bang. Nah, akhirnya udah, kita nggak masalahin. Udah mau lanjut lagi, siap-siap. Mulai pakai carrier, perlengkapan lain, jalan pelan-pelan. Nah, dari pos bayangan sebelum area yang mulai nanjak banget itu sekitar cuman 10 menitan sebelum kita trekking. Tapi suasana langit itu udah mulai gelap banget. Gelapnya itu bukan karena malam, tapi kayak mau hujan. Oke. Ya udah, ayo buru-buru naik biar kita bisa nggak kemalaman sampai di puncak Pulau Sari gitu. Udah kita naik. Itu lumayan sih bang, sekitar ada hampir 2 jaman tuh. Padahal nggak terlalu panjang juga, cuman karena dia itu terjal tinggi. Terus kadang itu kalau naiknya situ itu lutut ketemu dagu. Jadi agak lumayan ekstrim gitu. Itu karena kita ngelewatin jalur air. Kalau misalnya hujan itu jadi jalur air gitu. Karena emang nggak ada jalan lain, emang jalannya lewat situ. Nah kita jalan di situ, kita jalan pelan-pelan, setengah perjalanan tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada petir, hujan langsung turun. Terus gitu. Jas hujan kan semuanya di dalam nih bang, nggak ada di luar, di carrier. Keluarin tuh buru-buru, pakai lah itu. Dina, Danang, saya pakai jas hujan buru-buru. Nah, waktu pas pakai jas hujan, sudah semuanya udah pakai, udah kita jalan lagi tetap pelan-pelan. Kalau misalnya kita tetap di sini, takutnya itu air ini karena jalur air, takutnya makin deras gitu. Udah kita pelan-pelan. Harus udah pakai jas hujan, kita jalan, baru pelangkah, hujan langsung tiba-tiba, nggak ada hujan. Hujannya itu berhenti total, tapi masih airnya masih yang bekas hujan tadi masih ngalir. Aneh gitu bang, karena kita jalannya tuh belum ada 1 menit jalan, tiba-tiba hujan itu langsung hilang seketika gitu, kayak cuman habis air yang dinyalain terus habis itu dimatiin tiba-tiba gitu. Nah, terus habis itu aku bilang kan gini, ya udahlah kita pakai aja karena ini masih mendung, takutnya hujan lagi gitu. Nah, ya udah kita tetap jalan pakai jas hujan. Gitu. Walaupun nggak hujan. Nah jalan terus si Dina, Mas iki angel lek melaku gawe jas hujan nih, karena jas hujan itu bukan jas hujan yang ada celananya, tapi jas hujan yang kayak di toko-toko supermarket itu yang langsung gitu. Yang kita gitu kan. Jadi kalau buat jalan agak susah tuh bang. Ya udah terus risih juga antara basah sama itu. Ya udah, ya wis lah yuk dilepas, kayak wis nggak hujan deh ini. Udah jalan sekitar 5 menitan, udah kita lepas. Lepas, masukin. Jalan lagi, hujan lagi. Wah, itu adanya. Kayaknya kita disuruh pakai aja dari dalam hati kayak gitu. Udahlah pakai aja daripada kita kehujanan, ntar malah kita di gunung kena hipo. Udah pakai aja meskipun nggak hujan kita pakai aja, lebih baik safety kayak gitu kan. Nah, ya udah pakai jas hujan itu, jalan sambil pakai jas hujan. Tapi itu hujannya nggak berhenti terus. Dan itu habis yang hujannya itu bukan yang hujan kayak habis gerimis terus lebat gitu, tapi itu langsung lebat.
Jadi kita jalan kena air, terus ada beberapa batu-batu kayak seginian itu dia jatuh juga ke bawah air. Ya lumayan. Pas lagi naik itu. Celana itu nggak ada yang kering, basah semua celananya. Kita naik, itu naik sekitar ada berapa ya? 30 menit lebih lah. Nah, itu naik. Tapi posisi sama. Saya depan, Dina di tengah, Danang di belakang. Nah, gitu. Kita jalan, udah kelihatan tuh shelter area camp Putuk Pulau Sari. Kan di situ ada kayak tiang bendera tuh. Nah, kelihatan. Wis kelihatan, udah kelihatan gitu. Tapi pakai bahasa Jawa, wis ketok tuh, ayo kaki cepetan gitu. Nah, karena masih hujan kan, ayo buruan cepetan karena ini masih hujan daripada nanti kita basah kuyup nih di sini gitu. Ya udah kita jalan buru-buru di situ karena masih hujan. Sampai di area camp itu nggak bikin tenda, tapi cuman bikin flysheet doang. Bikin flysheet buat ngamanin carrier sama kita neduh gitu. Itu lumayan bang, itu posisinya jam 4 lebih kayaknya. Jam 4 lebih kita diem aja kayak orang kedinginan hujanan gitu di situ di bawah flysheet itu. Antara flysheet itu aku ikat cuman dari tali, aku ikat dari pohon ke pohon, terus pakai flysheet jadinya segitiga kayak gini. Nah gitu. Nah di bawahnya tuh barang-barang kita sama kita. Tapi tanahnya udah basah karena kan sebelumnya kan kena hujan. Nah untuk melindungin carrier sama buat kita berlindung ya udah pakai itu dulu. Karena nggak mungkin kan hujan-hujan kita langsung bikin tenda, yang ada tendanya kan basah gitu. Nah udah di situ. Di situ suasananya itu yang dulu sebelumnya pernah juga naik ke Pulau Sari, tapi nggak serimbun itu. Nah, pas waktu ke situ lagi, itu 2000 berapa ya? 2017 atau 18 gitu, setahun yang lalu atau gimana. Nah, itu nggak rimbun kayak gitu. Masih kayak buat ngeliat depan pemandangan kota itu masih kelihatan. Nah, pas waktu naik itu, udah rimbun banget. Mungkin karena nggak ada yang pernah ke situ. Nah, gitu, kita udah di situ cerita-cerita. Kok kayak kebonan gini ya, kayak apa ya, kayak kebun gitu ya puncaknya ini, kayak bukan ada five puncak gitu, jadi kayak biasa aja ya gitu, si Dina bilangnya gitu. Nah ini bukan puncak, kalau Welirang mah besok kita masih naik lagi, aku bilangnya gitu bang. Ntar kita campnya di sini dulu, baru besok pagi kita trekking lagi buat ke puncak Welirang gitu. Di situ kita nunggu lumayan lama, hujannya nggak reda-reda. Jadi hujan itu mulai agak-agak udah reda, agak-agak gerimis, barulah itu kita mulai bikin tenda. Terus kita udah bikin tenda, atasnya dikasih flysheet, udah aman, lanjut masak. Jam berapa tuh? Masih ingat nggak? Itu udah maghriban, udah gelap. Itu. Dari jam 4:30 sampai maghrib itu baru kita bikin tenda. Tapi bikin tendanya kita cepet banget. Nah di situ udah mulai bikin tenda, udah perlengkapan, udah ganti baju juga, lanjut kita masak-masak. Kita keluarin lah perlengkapan masak semuanya, bahan-bahan, dan tololnya itu di sini yang tadinya beras udah disiapin nggak kebawa. Padahal udah kirain pas waktu di base camp kita cek lagi tuh paling ada di bawah, cuman nggak ngecek lagi, ternyata ketinggalan di rumah, nggak kebawa. Jadi kita cuman bawa mie instan, kentang goreng, sosis kayak gitu doang. Berasnya nggak kebawa? Nggak kebawa. Gokil. Ya untungnya bawa itu tadi kentang-kentangan banyak. Ya udah kita selama malam itu besoknya juga makan mie instan lumayan bawa banyak sih waktu itu. Nah terus bawa juga itu tadi kentang sama sosis-sosisan lah, nugget gitu. Nah akhirnya jadi salah-salahan lah karena waktu itu kan untuk logistik kan ditugasin ke aku nih bang. Ya mau menghandle semuanya karena waktu itu emang rencananya kan lagi PDKT. Si Danang terima jadi gitu doang gitu. Ya udah. Akhirnya di situ udah masak seadanya aja ya ini. Mie sama sosis sama kentang. Ya udah kita masak-masak biasa. Nah itu udah mulai hujan, masih belum reda tapi gerimis doang kayak hujan kecil-kecil rintik-rintik. Udah kita masak sambil hujan kayak gitu. Udah selesai masak, kita ngobrol-ngobrol bentar sambil kan bikin kopi tuh, minum kopi sambil cerita-cerita. Si Dina izin tuh, Mas aku kayaknya udah capek banget mau tidur deh gitu. Itu jam 8 atau setengah 9-an gitu. Oh ya udah tidur aja biar besok fit lagi, enak lagi gitu. Karena kan besok masih panjang nih perjalanannya, mau naik ke Welirang gitu. Ya udah dia istirahat. Jadi tinggal aku sama si Danang nih bang. Biasa kalau misalnya di gunung tidur sore kurang afdol gitu kan. Iya, takut bangun malam. Nah maksudnya itu akhirnya
kita ngobrol-ngobrol ya biasa, ngobrol santai gitu. Terus si Danang, Dunguyo mas, mau kencing mas gitu. Oke. Ya udah ke belakang tenda aja. Orang di sini nggak ada siapa-siapa lagi selain kita yang bikin tenda gitu. Orang juga lagi hujan. Ya wis, dia langsung ke belakang tenda. Jalan. Langsung balik buru-buru dia. Baliknya buru-buru. Kenapa? Nggak tahu, dia belum cerita. Dia balik buru-buru. Nah, jadi nguyo, wis mari gitu. Kak Sito tiba-tiba nggak jadi gitu. Oh. Dia bilang, Kak Sito, dia bilangnya gitu. Tapi mimik wajahnya itu beda, nggak kayak yang tadi gitu. Iya. Kak Sito lah, apa sih awaknya gak jelas tunggu yuk Kak Sito gitu. Iya Kak kudu wisan. Ya udah, kita waktu itu sambil main Uno. Ayo giliran mana gitu. Mainan lagi Uno gitu. Ya udah sambil main Uno sambil ngobrol-ngobrol. Ganti aku nih yang pengen itu Bang, pengen kencing. Nah, di situ nggak ngeliat apa-apa, cuman bau kayak bau wangi banget, tapi wanginya tuh kayak wangi. Kalau aku itu kayak ngelihatnya itu kayak bukan wangi bunga atau apa ya. Kayak parfum malaikat subuh gitu. Kayak parfum-parfum orang-orang mau ke masjid musola gitu. Nah, tapi itu baunya tuh kayak yang aku yang lagi pakai gitu Bang. Jadi lagi deket gitu loh. Baunya tuh Iya. bau apa ya gitu. Agak heran gitu. Tapi nggak ada kayak kelihatan ada penampakan atau apa gitu. Nah, udah selesai, terus itu balik lagi ke tenda. Nah, si Danang bilang, "Sampean juga ketok Mas. Sampean juga kelihatan Mas gitu." "Hah? Ketok opo?" gitu. "Oh, enggak berarti." Dia bilang gitu doang, tapi dia nggak jelasin lagi. Iya. Kelihatan apa gitu kan. Nah, di situ aku bertanya-tanya, "Ketok opo sih?" "Enggak apa-apa. Engko ae, nanti aja," dia bilangnya gitu. Ya udah. Akhirnya karena aku nggak mau cari tahu lagi, ya udah. Habis itu langsung, ya udahlah, ayo kita tidur besok lagi masih itu biar bisa bangun pagi. Besok kita masih lanjut buat trekking ini. Udah kita tidur. Tidur masih belum bisa tidur bener-bener tidur Bang. Masih kayak tidur ayam gitu. Sama si Danang juga. Si Danang pakai handset tidur sambil dengerin musik. Nah, aku tidur. Ya masih kayak suara hujan. Itu hujannya yang tadinya gerimis waktu itu mulai agak deras lagi. Suara hujan. Nah, ada suara kayak setelah itu ada suara kayak orang jalan di air. Ya biasa kalau misalnya ada suara jalan cepet gitu kan. Nah, kedengeran kan. Nah, itu kayak habis dari tenda yang sini itu keliling ke belakang tenda yang pas di kepala tidur sini terus ke arah sini. Danang. Dengar nggak ada orang tuh? Kayaknya ada orang yang baru datang deh. Seneng nih karena ada temen lagi gitu kan. Mosok sih Mas? Iya. Dia langsung kan Danang itu suka refleks langsung nanya gitu kan. Bang baru datang bang gitu. Oke. Dia langsung bilang kayak gitu. Iya kayak ini orang baru datang deh gitu. Tapi nggak satu orang, kayak banyak. Kayak langkah kaki orang banyak gitu loh. Tapi nggak ada suara ngobrol atau apa. Suara cuma langkah kaki doang. Nah, aku lihatlah keluar tenda. Masih ketutup flashlight kan. Aku lihat gini, nggak ada orang, nggak ada lampu, nggak ada apa-apa. Cuman suara hujan. Nggak ada suara, nggak ada, maksudnya yang tadinya kau dengeran suara orang langkah kaki, tapi di situ nggak ada orang sama sekali. Nah, di situ ya udah, aku balik lagi. Sopo Mas? Si Danang tanya, siapa Mas? Nggak tahu, nggak ada orang. Mungkin suara itu air hujan kali gitu. Bilang, gak, itu suaranya uwong. Dia bilang suaranya orang, suara langkah kaki. Dia bilangnya gitu si Danang. Akhirnya dia karena mau meyakinkan diri mungkin dia lihat keluar, langsung balik lagi dia cepet langsung balik lagi. Ono uang kan? Gak ono uang kan? Yo gak ono. Wadem. Tapi alasannya gitu. Wadem dek jopo, dingin di luar gitu. Jadi langsung dia buru-buru masuk. Tapi dia kayak langsung ketakutan. Habis masuk langsung dia narik sleeping bag langsung dia pakai handset terus tidur yang tadinya tuh ngebelakangin saya jadi ke saya gitu Bang. Ngadep ke saya gitu. Mungkin apa? Kamu ini kenapa gitu? Sambil agak ketawa-ketawa gitu. Adem Mas, adem katanya gitu. Dia bilangnya dingin gitu. Ya udah,
kirain ya emang dingin. Udah aku juga langsung lanjut tidur lagi bang. Di sebelah atas sini. Jadi kan kita tidurnya gini ya, kepala di sini. Nah itu sebelah sini. Terus ada yang gini, woi gitu. Itu jelas yang denger bukan cuma aku, tapi si Danang, dua-duanya aku sama Danang sama-sama denger. Nah si Danang langsung, woi sopo gitu, dia bilangnya gitu. Woi siapa gitu, dia langsung agak berdiri. Kamu ya krungu ta? Kamu ya denger? Iya mas gitu. Ya udah di situ akhirnya kita lihat lagi tuh keluar. Takutnya kalau hantu mungkin nggak mungkin, kalau setan mungkin nggak bakal kayak ngelukain atau apa, takutnya kayak macan atau apa gitu bang. Nah kita lihat keluar nggak ada apa-apa juga. Paling ini cuman suges karena kita capek gitu. Aku bilangnya gitu juga ke Danang, mungkin ini karena kita capek jadi kita kayak halu-halu itu. Tapi kalau misalnya halu nggak mungkin kan dua-duanya bareng kayak gitu. Nah udahlah kita fokus tidur aja daripada mikir-mikir yang enggak, karena besok kita masih lanjut gitu. Udah, kau tidur aja, jangan peduliin yang hal-hal yang enggak. Ya udah, kita tidur. Paksain tuh bang, tidur, akhirnya tidur. Tapi bangun itu 3:30 udah bangun, karena si Dina udah bangunin. Kalau si Dina katanya aman-aman aja, enggak apa, dia tidurnya nyenyak katanya. Pules dia tuh tidurnya. Pules. Nah, enggak ada bangun apa-apa. Nah terus habis itu dia bangunin dulu. Mas, ayo masak gitu. Dia ngajakin masak buat kita sebelum trekking gitu. Ya udah bangun semuanya, bikin kopi, terus masak jam sekitar 5:30 atau jam 5-an kalau nggak salah. Tapi masih agak-agak matahari tuh masih belum naik, jadi masih kelihatan siluetnya doang bang di sebelah timur. Nah itu kita mulai persiapan tuh, habis makan udah kita persiapan buat trekking, masih agak-agak gelap. Nah, kita kan habis di tenda itu kan sebelah tenda kita kan ada berapa sini. Kalau ke sini ini kan yang arah kita naik sampai puncak Pulau Sari. Nah, arah ke sini itu baru ada jalan sedikit tapi itu rimbun banget, gelap gitu. Nah, itu yang arah nantinya mau ke Sanggar atau mau naik ke Puncak Melirang. Nah, ditanya sama si Danang. Terus iki lewat mana mas kita? Terus ini lewat mana mas kita? Kalau misalnya mau ke Melirang. Ini lewat sini. Yakin? Petengan kayak ngono, dia bilangnya gitu. Gelap kayak gitu. Lah, lewat di mana? Lewat mana lagi gitu? Ya emang lewat sini, ini jalannya gitu. Tuh ada jalan setapaknya kelihatan. Yaudahlah, kita lewat situ bang. Udah kita siap-siap, udah doa, terus habis itu jalan biasa. Itu masih kayak datar aja, landai. Terus baru sekitar 100 meteran ngelewatin agak tanjakan dikit. Nah tanjakan dikitnya itu kita kayak manjat tapi manjat akar pohon, jadi ada pohon-pohon gede. Nah terus itu kan akar-akar tuh numpuk-numpuk kayak tangga. Nah kita lewatin situ tangga-tangga itu. Nah di situ lumayan agak penuh effort sih nanjaknya itu, karena bener emang bekas ada orang lewat situ. Cuman itu kayak yang ekstrim kayak tangga, tapi tangga yang kita naik di tebing gitu bang. Nah itu manjat di situ. Sampai situ udah kita berhenti sebentar minum, terus habis itu jalan lagi. Itu sampai di pos 4 atau berapa gitu. Nah di situ ada tulisannya kayak pos 4, tapi kalau pos 4 kalau misalnya dari bawah itu kan udah pos 3. Kalau misalnya itu pos 4 kan berarti yang di shelter yang kuburan tadi itu bukan pos dong kayak gitu kan. Nah puncak juga bukan pos. Kalau itu ada tulisannya pos 4, tapi itu tulisannya itu kayak dari kayu yang warna putih, dicat putih, terus tapi udah lama, kayak udah kebuang gitu. Dia pun nggak yang nancep di pohon atau apa, tergeletak doang. Nah di situ tapi nggak ada tulisannya 4, cuman dia ada tulisannya 4 gitu doang. Sama ada tulisan kecil-kecil di bawahnya nggak jelas karena sudah kayak kemakan rayap. Nah udah di situ, oh ini pos 4 ternyata. Ya udah kita lanjut lagi, karena kita nggak terlalu takut makan waktu, kita lanjut bang, santai, jalan santai. Nah barulah kita tiba di jalur yang panjang, agak naiknya itu nggak yang terlalu naik banget, panjang tapi agak naik kayak di merbabu gitu. Jadi sebelah kiri kanan itu dia ilalang, tapi bukan yang ilalang kayak sebelumnya yang tinggi-tinggi banget, dia tuh ilalang rendah. Nah itu bagus banget. Kayak sabana gitu. Kayak sabana gitu. Kelihatan juga dari situ itu Gunung Penanggungan. Terus dari sebelah sana itu gunung apa namanya? Puncak Krapia.
Kalau yang sekarang viral juga itu Lorokan juga kelihatan. Oh, Nah, Gunung Pundak juga yang rame itu kedengaran suara-suara orang-orang saut-sautan itu di Gunung Pundak. Nah, si Dina bilang, "Mas, di Pundak rame ya?" Iya, Pundak kan rame emang mesti. Tapi kalau di sini Pulau Sari emang jarang orang yang naik sini karena dia itu bukan yang favorit. Tahu sendiri jalurnya kayak gimana gitu. Nah, udah kita lanjut jalan-jalan. Udah jalan-jalan biasa sambil bikin-bikin video yang itu ngevlog gitu Bang, ngevlog. Ya buat nyairin suasana lah gitu. Ya namanya lagi PDKT ya. Iya kayak gitu. Nah di situ jalan-jalan sekitar 1 jam lebih lah, hampir 2 jam. Itu sampai di Alas Kobong. Alas Kobong. Alas Kobong. Jadi Alas Kobong itu hutan tapi kayak bekas kebakaran gitu. Oh. Jadi pohonnya itu nggak ada yang pohon apa ya, daun-daun sama rumput-rumput itu kayak kering bekas ada bakar-bakaran gitu. Okay. Kalau ceritanya sih dari yang temen aku itu yang nyaranin lewat jalur itu Alas Kobong itu sering ada kena petir di situ. Jadinya kawasan itu tuh kayak ya udah kayak banyak abu kayak gitu. Dan meskipun dia udah tumbuh lagi nanti bakal kena petir lagi kayak gitu, nggak tahu. Nah, kayak gitu. Di situ kita istirahat sambil bikin video juga karena di situ baru kali ini sampai di situ pertama kali, terus view-nya tuh bagus banget Bang juga. Kelihatan juga kayak apa Welirang itu kelihatan jelas yang air terjunnya yang di Welirang itunya kalau misal hujan itu kelihatan itu ada air terjunnya juga kelihatan dari dekat itu. Bagus pokoknya di situ. Nah, suasananya itu tenang, paling suara angin-angin doang di situ. Itu udah Pundak itu udah kelihatan kecil Bang di situ. Gunung Pundak kelihatan kecil banget. Di situ udah nggak ada apa-apa sih, biasa aja. Nah, kita lanjut nih. Lanjut setelah di situ lumayan lama ya di situ istirahat 20 menitan sambil ngobrol-ngobrol terus ngatur HT yang konekin ke basecamp tadi. Kok nggak connect gitu ya? Kita konekin terus akhirnya udah selesai, akhirnya kita lanjut. Nah, FYI disclaimer, ini sebelumnya mendakian ke puncak Welirang ini kalau misalnya Pulau Sari via Pulau Sari itu sebenarnya nggak dibolehin dan nggak dibuka untuk umum dan tidak diizinkan sebenarnya mau dari situ, apalagi untuk pendaki pemula karena itu hanya untuk orang yang bahkan orang yang sudah profesional aja harus izin dulu ke pihak Tahura kalau di sana ya, karena itu jadinya saya ini ilegal Bang di situ jatuhnya ya karena pengen ngejar Welirang itu tadi. Nah gitu. Jadi kalau misalnya lewat situ itu karena kawasan konservasi jadi nggak boleh dibuat jalur pendakian. Oke. Balik lagi terusin ini tadi ke dilanjutin di Alas Kobong tadi kita lanjut jalan ketemulah plakat. Ada plakat tulisannya Alas Lali Jiwo Utara. Alas Lali Jiwo Utara, kawasan konservasi Alas Lali Jiwo Utara di situ. Nah, di situ vibe-nya udah beda. Jadi dia itu kayak kayak tenang, tapi tenangnya bukan tenang yang damai atau itu enggak. Tenangnya itu kayak tenang yang kayak mencekam gitu loh. Tenangnya kayak tenang mencekam. Jalan ada habis plakat itu naik lagi sekitar 10 meter ada kiri kanan itu kayak bukan kayak bekas candi, itu ada bekas candi kayak petilasan bekas candi tapi itu udah lama. Kayaknya itu pernah dirawat cuman stop kayak gitu, nggak tahu. Dan aku juga baru tahu di situ kalau misalnya ada itu. Dan itu ada beberapa kuburan, nggak cuman 1-2 tapi ada banyak. Ada karena aku tahu kalau itu kuburan itu ada nisannya. Iya. Nah, di situ. Ya udah sampai situ. Itu aku tahu kalau di situ bukan Danang yang tahu, tapi di situ langsung tahu. Kuburan gitu. Akhirnya ya udah bilang dalam hati sambil bilang amit-amit permisi izin lewat, niatnya di sini cuman pengen naik gunung, nggak niat aneh-aneh, nggak niat melakukan hal-hal buruk gitu. Ya udah kita jalan di situ. Udah jalan. Nah, di situ mulai si Dina ngomong sendiri. Iya, katanya antara aku sama Danang ngajakin ngobrol. Nah, setelah di atasnya di atasnya yang petilasan tadi. Iya. Itu dia ngomong sendiri. Ya, nggak tahu ya ngomongnya itu ngomong apa, kayak kurang jelas Bang. Jadi dia itu kayak antara kalau waktu itu
aku dengernya kirain dia nyanyi gitu kan. Tapi padahal dia itu lagi ngomong, tapi ngomong kayak orang ngedumel gitu loh. Kayak gitu. Tapi itu padahal dia nggak lagi ngobrol sama aku sama Danang katanya. Padahal kita nggak lagi hadap-hadapan, ya udah sama. Aku depan, Dina tengah, Danang belakang. Gini. Terus habis itu aku tanya gini. Kamu ini lagi nyanyi apaan sih? Nyanyi cuman awa doang gitu. Nyanyi. Lah wong sampean sing ngajakin ngomong kok nyanyi katanya gitu. Kamu ngajakin ngobrol apaan? Orang aku dari tadi tuh diem ngos-ngosan ini jalan. Si Danang juga. Iya mbak, dari tadi tuh kamu itu nyanyi-nyanyi doang gitu. Nyanyi-nyanyi aja. Bukan ngobrol. Enggak, orang kalian ngajakin ngobrol, kalian berdua. Sama-sama orang kita ngobrol juga nyambung gitu. Gak jelas anjir ini, halu bilang gitu kan. Si Danang gak jelas nih, halu gitu. Halu beneran ngobrol gitu. Ya udah, akhirnya udahlah ayo naik aja lanjut, nggak usah aneh-aneh gitu. Kirain dia bercanda gitu kan bang, dalam pikiranku. Kirain bercanda atau apa. Tapi emang dia lagi ngobrol gitu katanya. Udah kita jalan pas posisi waktu nyampe di apa ya nyebutnya itu, kalau aku nyebutnya itu kayak jalan Punggungan Naga. Jadi ada sebelah kanan itu jurang, sebelah kiri jurang. Jadi pas tengah-tengahnya, tapi dia nggak sempit, agak lebar. Nah itu ada kayak jalan tapi panjang gitu. Nah di situ itu ada juga dokumentasinya, videonya di situ kita ngerekam. Nah itu lumayan panjang video. Kita di situ ketemu sama orang. Kita di video itu ada aku ngerekam bang. Nah pas ngerekam gini, tiba-tiba langsung kepotong videonya. Pas waktu ada orang itu, pas lagi kita nanya. Hei, itu ada orang, tapi orangnya tuh bukan orang pendaki ya, nggak tahu ya, karena itu agak jauhan bang. Nah itu kayak pendaki tapi bukan pendaki, nggak mungkin, kayak apa? Kurang jelas gitu. Woi ya si Danang biasa panggil gitu kan, woi mas gitu. Dia manggil dengan nyaut-nyaut, kirain dalam maksud itu biar orangnya tadi itu ngimbalin sautan dia gitu kan. Tapi enggak, dia tetap jalan maju gitu. Oh ada orang naik sini, jangan-jangan ini orang yang tadi malam lewat kita, tapi dia langsung lanjut gitu. Tapi di situ aku cuman lihatnya itu satu orang aja gitu. Ayo dikejar biar kita ada barengannya gitu. Itu sekitar jam setengah 10-an, jam 9 setengah 10-an, jam 9 lebih lah. Nah itu terus ketemulah yang jalan yang agak naik tapi dia zigzag gini. Nah di situ udah, terus habis itu dia lapang. Nah kalau misalnya secara logika, kalau misalnya tuh orang meskipun secepat kilat masih kelihatan bang, karena kita cuman dikit doang habis itu ke tempat lapang itu. Tapi tuh nggak ada orangnya, nggak ada orang itu. Tuh orang kemana ya? Apa ya loncat ke jurang atau gimana? Tapi nggak ada orang. Emang nggak ada orang sama sekali di situ, cuman kita. Nah itu Lali Jiwa Utara. Habis itu kan dia agak terbuka. Nah kita habis itu naik yang di zigzag itu, terus agak melipir. Kita naik agak tebing gini, tebing yang agak kayak apa ya, kayak letter S gini. Nah di situ mulai pohon-pohon pinus yang rangkep banget. Pokoknya maksudnya kayak lebat gitulah. Itu posisi jam 10-an. Kalau jam 10 kan terang tuh. Tapi di video yang kita dan pas aslinya itu gelap di situ. Nah, di situ jam 11 itu kita udah mulai masuk di situ. Kayak kita ini masuk di situ itu muter-muter doang, Bang. Tapi muter-muter itu kita nggak kerasa kalau itu muter-muter. Nah ini tadinya tuh jalan setapak tapi udah stop, tapi kita maksa nyari jalan sendiri, nyacap. Jadi kayak diputer-puterin gitu di area situ. Ketemulah kita tebing dan kelihatan kalau misalnya itu udah kelihatan tuh puncak Ulirang porosnya. Kalau misalnya kita jalan ke situ paling 2 jam 3 jam paling sudah sampai kayak gitu. Gua sendiri berasumsi kayak gitu. Nah, ya udah gimana kalau kita nyoba gitu. Tapi lewatin batu yang tinggi, gede, ngerangkak, jadi kayak rock climbing gitu. Dan kita nggak bawa peralatan apa-apa. Kalau misalnya naik situ jatuh ya wassalam kayak gitu kan. Akhirnya gue coba sendiri pertama bang, coba naik ngerayap gitu. Wah nggak bisa ini. Aku aja yang kayak gini nggak bisa, apalagi si Dina gitu. Gimana nih, cari jalan lain nggak?
Yaudah coba muterin tebing tadi ke sebelah sana. Nggak ada sama sekali jalan. Itu juga sama, kita kayak sama kayak muter-muter nyari semak-semak. Sama sampai sempet aku dokumentasi, itu aku biar nggak sesat di situ itu pakai tali kertas. Aku tempelin di pohon-pohon. Jadi biar nantinya itu baliknya aman gitu. Karena emang di situ jalurnya belum pernah ada yang lewat situ, Bang. Nggak tahu tadi aku salah ngelewatin jalur atau masuk di jalur yang harusnya bukan jalur itu. Nah, di situ akhirnya kita istirahat. Karena kita udah lumayan lama nggak bisa keluar dan nggak bisa nerusin di situ, udah kita istirahat di situ. Ya udah kita mau balik nggak bisa karena di situ aku udah pikirannya udah apa ya, udah netting. Ini kita kalau misalnya nerusin nggak mungkin sampai atas juga bakal sampai gitu. Sampainya nggak bisa, pasti gelap gitu. Kalau misalnya sampai atas, nggak mungkin sampai atas masih terang gitu. Udah, kita balik aja deh. Masih bisa ada lain waktu gitu. Oke. Kita akhirnya udah stop, nggak mau nerusin ke sana. Karena emang itu ilegal dan belum ada yang pernah dari kita bertiga belum ada yang pernah lewat situ, Bang. Nah, ya udah. Tapi tuh di situ suasananya tuh lumayan, ya gimana ya gambarannya ya? Kayak hutan yang rangkep terus gelap gitu, tapi posisinya siang, dan siangnya tuh siang, kalau misal siang kan meskipun mendung atau apa kan dia masih terang, tapi tuh gelap, Bang. Berarti matahari nggak tembus tuh? Nggak tembus di situ. Dan video-video aku ngerekam waktu posisi suasananya yang rangkepnya itu kayak gimana itu kelihatan. Kebingungannya kita pas waktu nyari jalur gimana kelihatan di situ. Itu kita muter-muter dari jam 11 sampai jam setengah 4. Di situ doang. Itu lumayan lama, Bang. Tapi kita ngerasanya kayak baru 1 jam kita muter-muter. Nah, habis itu kita ngelihat yang tanda tadi yang kertas. Itu kertas, warnanya itu kalau nggak salah dulu warnanya agak-agak pink kemerahan gitu. Nah, aku langsung ke situ. Bener, di sananya lagi ada di sana. Nah, kita ngikutin itu. Akhirnya kita balik lagi, ketemu di jalur yang vertikal gini tadi, yang turun. Kita turun ke situ, baru sadar ngeliat jam 4 tadi. Wah, ini jam 4, berarti kita muter-muter dari jam 11 sampai jam setengah 4 tadi tuh ngapain di situ gitu. Ini udah sore, kita turun lagi nih, kalau misalnya turun paling enggak 2 jaman. Yaudah kita buru-buru turun gitu. Pas kita turun, baru selesai turun dari sini, itu hujan. Nggak bawa yang namanya jas hujan, nggak bawa apa ya, nggak bawa flashlight. Dia udah bawa cuma daypack, isinya itu snack sama trekking pole dan jaket nggak ada yang bawa. Nggak tahu, itu bener-bener persiapan yang agak konyol sih, ya karena kurang lengkap itu tadi. Ya udah kita turun sambil hujan-hujanan. Waktu sampai di ini, di yang Punga Naga lagi, balik lagi. Nah, di situ kayak ada angin yang kenceng banget, ya. Itu ngedorong kita bertiga. Jadi pada kayak apa ya? Kayak ke angin yang kalau misalnya angin badai gitu loh, Bang. Bus gitu. Nah, kita itu hampir kayak, kalau aku sih jatuh, kalau si Dina sempoyongan megang kayu, si Danang juga. Tapi itu cuma sekilas bus gitu doang. Mundur, turun. Nah, udah, kita turun lagi pelan-pelan. Karena hujan kan, waktu turun itu juga licin juga, Bang, jalannya. Ya udah turun, sampailah di yang petilisan yang tadi, yang ada kuburan-kuburan yang di atas. Dina ngomong sendiri ya? Yang Dina ngomong sendiri. Nah, di situ. Kita sampai di situ. Udah hujan juga udah lumayan reda. Nah, di situ kita istirahat sebentar. Ya udah duduk-duduk di bekas kayak candi tuh, duduk-duduk di situ. Nggak tahu kenapa kaki saya tuh gini-gini, Bang. Nah, adalah kayak bungkusan apa ya? Kayak kain gini, terus dia tuh dibungkus kayak ditarik gini talinya. Nah, itu tuh tapi dia bolong gitu kan. Nah, kirain ini orang ngapain ya, kayak baut-baut spare part motor kok sampai sini gitu. Pas aku lihat, aku ambil. Mau tahu isinya apa, Bang? Apa tuh isinya? Isinya tuh uang dipu zaman dulu. Uang dipu? Iya, uang dipu itu uang dipu Negoro atau apa gitu. Kalau aku nyebutnya uang dipu ya nggak tahu kalau itu uang dipu atau enggak. Tapi itu udah uang zaman dulu. Nah, jadi sekantong itu ada sekitar 15, tapi itu banyak. Ya aku lihat, emang aku pegang gitu, Bang. Aku pegang.
Aku bilang ke Danang, anjir cuk, iki duit zaman biyen iki didol kira-kira payu nggak? Anjir, ini uang zaman dulu, uang kuno, kira-kira dijual laku nggak ya gitu. Iya. Anak antik ini gitu. Si Dina nyaut, Mas balikin aja. Ini karena ini kita di tempat yang apa ya, mungkin dibilang sakral gitu. Daripada ada apa-apa, nggak baik kalau misalnya bawa barang-barang gitu. Tapi sangar lu, jarang-jarang ada uang kayak gini gitu. Ada yang berlobang tengahnya, terus ada yang gede kayak gini. Tapi tuh kalau misalnya uang-uang zaman sekarang kan dia kayak apa ya? Kayak perak atau apa? Iya. Itu nggak ada yang kayak kuningan gitu loh. Entah emas, entah kuningan. Tapi dia gede-gede segini. Ada yang gambar kayak rumah wayang, nah kayak gitu. Terus ada yang kayak gambar gapura kayak gitu. Tapi itu ukiran dan ada tulisan itu kayak Honocoroko gitu. Dan ada juga yang bulat di tengahnya ada lubang lagi. Oh itu uang kuno itu. Nah gitu bang. Itu ya udah, aku balikin bang ya. Aku balikin ke situ tadi. Si Danang juga sempat ngambil ngelihat terus itu dibalikin lagi. Nah setelah itu kita lanjut turun. Tapi waktu itu kan berubah lagi tuh posisinya. Sekarang si Dina di depan, Danang tengah, aku belakang kan. Sambil alasan minum dulu. Mereka biar jalan dulu, dia berdiri, ntar aku minum dulu sambil gitu kan. Dalam artian minum itu sambil ngambil itu tadi uang. Karena kan kalau tadi kan dia dilarang sama si Dina tuh. Iya. Nah ini aku ngambil, tapi nggak ngambil semua. Itu berapa ya? 4 kalau nggak 3 keping. Ya pokoknya nggak ngitung, tinggal ambil gitu ya. Terus aku sakuin. Nah turun lah itu. Masih ada sampai sekarang? Masih ada fotonya. Itu sempat aku bikin story. Oke. Aku bikin story di IG, nemu harta karun itu. Iya. Itu aku bawa turun nggak ada apa-apa, nggak ada kejadian aneh ataupun kejadian apa sampai di area camp. Sempat cuman si Danang doang kepreset waktu turun di yang kayu yang agak tebing tadi yang kita naik, itu kepreset di situ. Nah di situ udah basah semuanya dan kita balik ke camp kita itu kayaknya habis kena badai. Jadi tenda itu udah meleot, udah gak karu-karuan. Udah berantakan gitu lah bang, kena angin ya. Nah di situ udah kita mulai mau packing nih, mau ngambilin yang baju yang kemarin pas kita berangkat hujanan gitu kan. Itu udah terbang kita ambilin, mau lepasin tenda. Hujan lagi, ya udah nggak bisa turun, kita nunggu reda dulu. Itu posisinya udah jam 5-an. Nah posisinya udah jam 5-an, aku mau turun, maksain mau turun, nggak mungkin karena ini lagi hujan, terus kita packing bawa barang basah berat gitu. Ya udah kita tunggu dulu sampai ini agak gerimis lah, paling nggak agak rintik-rintik baru kita turun. Habis maghrib itu habis aku sholat juga, itu jam 6:30. Akhirnya kita mau nggak mau turun karena kita di situ izinnya cuma 2 hari 1 malam di registrasi. Nah di situ kita packing udah mulailah kita coba turun. Dan di pas perjalanan mau turun dari puncak area camp yang Pulau Sari ini ke bawah, itu banyak kejadian yang aneh juga. Nah kalau misalnya puncak horornya di sini sih bang. Jadi waktu pas kita turun dari yang tanjakan yang pertama sebelum puncak Pulau Sari itu yang ekstrim itu kita aman, kita jalan biasa. Kita tadi kan jam 6:30 ya, udah habis packing turun itu jam 6:30, udah agak gelap, jadi pakai headlamp, pakai ada yang pakai lampu HP kayak gitu. Kita turun sampai di area Puncak Bayangan yang aku sholat tadi. Nah, sampai Puncak Bayangan itu. Di situ nggak cuma aku, tapi kita bertiga. Bisikan, tapi ada bukan bisikan. Ada kayak orang ngomong tapi ngomongnya lirih. Kayak gitu, tapi nggak jelas itu ngomong apa. Di situ si Dina udah mulai ngomong, katanya, "Ini apaan sih? Mas, ini apaan?" gitu. Aku udah mulai berpikiran hal-hal yang aneh ini bang, udah nggak bisa ngontrol dengan hal-hal yang kayak logika, udah mulai mikir-mikir hal-hal yang mistis kayak gitu. Apa ya? Udahlah nggak usah dipikirin, ini kita udah turun kan, bentar lagi pos 3,
habis itu kita turun. Pos 3 apaan? Si Danang ngingetin, pos 3 apaan? Habis ini kita ngelewatin kuburan lagi, cuy gitu. Iya lagi anjir gitu. Iya, iya. Nah, ya udah, mau nggak mau karena kita, alah nggak apa-apa, kita bertiga aja. Kita bertiga aja, paling kalau misalnya setan itu nggak mungkin nggak bawa kita bertiga, salah satunya gitu. Alasan, yo awakmu asin di mas, katanya si Dana kayak gitu. Gak lah, gak ada kayak gitu. Setan nggak mungkin bisa bawa-bawa kayak gitu. Yaudah kita turun pelan-pelan. Nah pas sampai di yang shelter yang ada kuburannya itu kan udah nggak hujan bang, cuman bekasnya hujan doang basah gitu kan. Di situ udah gelap banget. Dan di puncak yang sebelah itu, di puncak pundak itu juga kayaknya udah sepi orang. Nah, ternyata itu tuh pas kita sampai di situ itu kita nggak mau mandang ke kuburan, pas lurus saja pandangan kita lurus ke arah jalan ya lurus. Karena kita nggak mau ngelirik. Paling cuman dari ekor-ekor mata aja ngeliat yang liriknya. Nah gitu. Tiba-tiba pas posisinya sampingan sama itu, nggak tahu ya kalau misalnya dia gitu apa seng atap seng kalau dilempar batu kan bunyi. Iya. Nah, itu kayak ada yang lempar batu gitu. Nah, di situ kita antara lari sama jalan cepet. Ayo sambil gitu, buru-buru. Udah nggak apa, yang penting kita buru-buru turun gitu. Udah gelap banget. Nah, kita turun kayak itu tadi buru-buru, yang penting jauh dari kuburan itu. Nah, turun sampai akhirnya kelihatan pos persimpangan itu tadi. Nah, pos udah 3 mulai ya? Yang mulai pos 3 sampai ke bawah itu kan udah mulai pohon-pohon juga lagi. Yang tadi kan ilalang. Nah, kita turun di situ. Nah, turun di situ udah sampai situ. Udah sampai pos 3 yuk. Tenang, kita istirahat aja di pos 3. Di situ biasanya banyak orang yang habis dari pundak itu istirahat di situ. Sampai di situ nggak ada orang sama sekali, sepi. Ya udah, karena kita di situ sampainya itu jam 8-an, jam 8 setengah 9-an malam. Ya udah kita istirahat di situ. Emang karena bener-bener capek bang, karena tadi lumayan nggak berhenti kan dari yang yang kuburan sampai di pos 3 itu kita nggak berhenti, lumayan ngos-ngosan. Udah kita istirahat di situ, air udah habis kan, udah pokoknya ya perlengkapan makanan juga ada sih, beberapa snack cuman di dalam carrier yang bawah gitu. Tapi kalau air udah habis, ya udah kita ngos-ngosan di situ. Gimana nih gitu. Lanjut aja. Ayo lanjut gitu. Lanjut. Nah, pas dari pos 3 turun mau ke pos 2, hujan lagi. Naik gunung kalau misalnya hujan itu paling nggak enak kan, Bang. Nah, di situ hujan. Hujan, gelap, terus licin. Dan yang ekstrimnya kita bertiga kakinya ditarikin, nggak tahu apa. Ditarik? Ada yang narik, dan bukan cuman kayak yang awal tadi pas aku lari dari pos 3 mau ke. Iya. Semuanya ditarik, ngerasa kalau ditarik. Kaki lu ditarik? Iya, ditarik. Jadi pas kita lagi jalan, ya udah jalan biasa, tapi posisinya udah hujan kan. Kita kan jalannya kan biasa tuh, Bang. Jalan pelan-pelan santai. Tapi tuh kayak ada yang narik, dan bukan cuman aku doang, Bang. Tapi kita bertiga, aku, Dina, Danang, semuanya merasakan. Dan itu kita bolak-balik jatuh, bukan karena kepleset ataupun kesandung. Itu kita ceritanya pas baru setelah sampai di base camp, baru kita cerita baru semuanya. Kalau misalnya, aku tadi tuh, pertamanya aku buka. Tahu nggak, kalau misalnya kita aku jatuh tadi tuh apa? Aku ada yang narik tau. Nah, sama si Dina gitu. Danang juga iya bilang. Gitu. Sampai kenapa itu temen aku itu posisi jatuh, yang si Dina yang cewek, tangannya sampai kayak patah tulang. Jadi digigit. Iya. Aduh. Jadi dia digigit. Jadi itu pas posisinya itu hujan, karena kan aku turunnya itu karena celana aku habis ya, Bang. Jadi pakai sarung. Pakai sarung, celana turun pakai sarung kan susah tuh. Juga dia turun pakai bawa carrier kan berat, aku sambil pegangin. Tapi udah aku pegangin, ya itu kayak ada yang narik kakinya. Terus dia jatuh, megang yang buat tumpuan tangannya. Nah, sininya kayak gini katanya. Iya. Nah, di situ dia nangis, sambil nangis, bingung dong. Si Danang juga, gimana ini gitu. Ya nggak bisa kalau misalnya kita panggil ranger atau di bawah, kita harus ada yang turun duluan.
Tapi nggak mungkin kalau misalnya itu kamu turun duluan terus aku di sini sama Dina nungguin. Mending kita turun, si Dina aku gendong aja. Tapi Dina nggak mau. Digendong nggak mau. Dia kayak apa ya? Enggak lah, aku jalan aja. Dia maksa kayak gitu. Tapi setiap jalan nggak bisa mas, ini sakit banget gitu. Nah terus kapan kita sampainya, ini udah malam, hujan juga, daripada kita kena hipo juga di hutan gitu kan. Dia nggak mau gitu. Udah, aku gendong aja gitu. Agak lumayan emosi kan bang, karena juga udah capek. Akhirnya aku paksa buat gendong. Carrier-nya si Dina itu di double carrier sama si Danang. Iya. Nah, aku bawa carrier di depan. Bayangin bawa carrier tinggi di depan. Terus si Dina bawa daypack sambil aku gendong. Waduh, hujan lagi ya? Hujan lagi. Malam. Pakai sarung lagi turunnya. Ya udah. Nah, terus kan si Danang kan di belakangku bang. Aku bawa gendong Dina. Dia itu tiba-tiba lari ke depan. Lari ke depan buru-buru. Mas, aku nangarep mas. Mas, aku ke depan mas. Aku di depan aja, aku di depan. Dan ini ceritanya juga dia pas lagi di base camp. Aku gendong 2 orang, Dina dan ada orang lagi. Rambutnya putih. Orang apa ya, nenek-nenek zaman dulu. Dan dia itu gendongnya itu bukan gini. Tapi kebalik. Jadi posisinya itu kayak gini bang. Nah, kayak gini. Gantung kayak gini. Dan makanya si Danang ngelihat. Iya, ngelihat langsung lari, buru-buru lari ke depan. Di situ habis dia ngelihat di pos 2, dia muntah-muntah. Nggak tahu muntah-muntah kenapa. Dia muntah-muntah tahu terus. Terus dia, kau masuk angin ya? Kayaknya bang, dia sampai muntah-muntah itu kayak sampai yang muntah-muntah nggak keluar apa-apa itu loh bang. Nah katanya gitu. Udahlah ayo turun lagi ayo, kita pelan-pelan. Sambil aku gendong si Dina lagi. Sekarang nggak gendong, tapi aku bopong kayak gini kan bang. Nah turun dari pos 2 ke yang sumber mata air sampai pos 1. Yaitu karena deket dan jalurnya itu landai, ya udah pelan-pelan di situ. Balik lagi lah si Danang di belakang lagi. Ngelihat lagi. Sama aku posisi gendong, dan gendongnya juga orangnya itu orang yang sama. Posisinya ngadep ke belakang, melotot kayak nenek-nenek rambutnya putih kayak gitu. Dan dia itu pakai kayak ini jarik zaman dulu. Iya. Pas sampai di pos 1 kita bertiga bau banget, bau nggak enak banget. Maunya istirahat di situ, kita langsung lanjut turun ke base camp. Turun dari pos 1 sampai di pos 1 kita nggak istirahat, langsung lanjut ke base camp. Nah di base camp itu ditanyain sama petugasnya, Mas kok lama? Kenapa? Iya pak, badai gitu. Kemarin ada yang naik samain kok nggak ada katanya di tenda yang ke Pulau Sari. Katanya ada tenda tapi nggak ada orangnya. Kemana? Oh itu pak, explore ya sekitaran situan gitu. Aku bilangnya gitu bang. Iya, nggak bilang ke Arjuno. Nggak bilang. Kalau bisa bilang ke sana kan takutnya ya itu nanti kena sanksi atau apa gitu kan. Ya udah tanya dibilang kayak gitu. Dan pas ditanya kan gini ke jaket. Kan pakai jaket gini ke jaket ya. Ingat kalau misalnya ada koin yang tadi. Oh iya koin yang tadi masih ada. Ya udah aku simpen tapi nggak bilang ke Danang sama Dina. Oke. Nah pas waktu itu udah selesai semua, singkat cerita udah selesai udah selesai registrasi ulang buat turun. Udah kita ke rumah, sambil tadi cerita-cerita bentar, kita lengkapin cerita di rumah. Bahwa kalau misalnya di itu yang flashback ke sebelumnya bang, yang malam-malam si Danang mau kencing masuk lagi buru-buru, itu dia ngelihat orang, tapi orang cewek. Dia tuh nggak ya normal, tingginya normal, tapi ininya itu dia nggak ada, yang ini panjang tapi ininya dia nggak ada. Jadi kayak rusak gitu loh. Katanya. Mulut ke bawah sini nggak ada? Iya nggak ada. Jadi cuma tinggal ini doang sama nggak tahu di sini nggak ada. Jadi pas dia itu mau kencing, dia nyorot gini kan senternya. Pas ke mukanya itu tadi langsung dia balik. Terus dia yang waktu keluar lagi pas waktu ada orang yang injek cek air itu ya. Itu ngelihat orang nggak ada kepala.
Orang nggak ada kepala. Dia berdiri gini doang di sebelah tenda. Pas aku nggak ngeliat apa-apa. Si Danang yang justru ngeliat itu. Jadi di penampakan itu kita nggak ngeliat apa-apa. Tapi ya itu tadi. Aku maksudnya nggak ngeliat apa-apa, malah si Danang doang yang ngeliat. Iya. Sama si Dina. Si Dina pas waktu katanya pas waktu tidur sendirian itu di tenda dia kan sendirian di belakangnya gini. Itu bolak-balik di bek orang. Bolak-balik katanya. Kalau angin paling kan cuman goyang-goyang doang, tapi itu kayak ditepok-tepok gitu, Bang. Makanya dari dia luar tenda gitu. Dan pas waktu itu kan sampai lumayan malam jam 10-an lah. Itu kan aku sambil ngobrol-ngobrol di luar sama Danang. Kata Dina di luar itu kayak nggak ada suara orang sama sekali. Padahal lagi ngobrol ya? Iya, di luar aku lagi ngobrol. Katanya si Dina itu udah sepi, dikirain aku udah tidur. Kayak nggak ada suara apa-apa. Sebenarnya kayak apa ya? Kalau misalnya dibilang kayak di luar nalar, kalau misal dipikir-pikir emang kayak iya. Tapi ini bener karena apa? Karena aku bukti sendiri kalau emang itu nyata dan tahu. Dan dia cerita kayak gitu, kenapa teman-temanku yang aku naik bareng itu dia cerita kayak gitu, aku yakin emang dia ngerasain hal kayak gitu dan melihat apa yang dia rasain. Karena ya itu tadi, aku juga ngerasain gitu. Yang sebelum-sebelumnya nggak percaya sama hal-hal mistis gitu kan. Oke. Yang sebelumnya nggak percaya sama hal mistis? Iya, naik gunung. Aku pernah naik gunung sendiri, Bang. Malam-malam tektok atau apa, nyusulin temen. Biasanya temen udah area camp, aku berangkat sendiri. Itu aman aja, nggak apa-apa. Nggak hal kayak suara-suara yang biasanya kayak kunti, ada kan binatang yang kayak kuntilanak, suara kayak gitu. Aku punya biasa binatang kayak gitu. Justru aku malah takutnya tuh kalau misalnya kayak di kota atau apa di rumah kayak gitu. Kalau di hutan kayak gitu, kayaknya takut binatang buas gitu doang sih. Nah, semenjak kejadian itu ternyata emang pendakian horor itu ada dan baru percaya. Dulu sebelumnya ini berarti itu pendakian lu yang udah kesekian kalinya ya? Iya, baru. Sebelumnya nggak pernah ngalamin kayak gitu? Belum pernah. Iya. Dan baru percaya kalau misalnya emang mistis itu ada kayak gitu. Dan di situ juga di deket rumah gua juga, di deket rumah aku juga. Iya, maksudnya kan secara nggak langsung kan lu akamsi orang situ ya kan, benar. memang di bawah gunung Arjuno ya kan, tapi kok malah dapet yang teror cukup lumayan. Iya. Dan lagi ini masih ada kelanjutannya. Apa tuh? Setiap kali kan tadi bawa koin. Iya, bawa koin itu. Nah, koin itu kan bawa ke rumah. Aku masih belum bilang tuh ke Dina sama Danang kalau koinnya dibawa ya. Selama 3 kali berturut-turut itu dimimpiin, nggak tahu ya, kayak hitam, wujudnya itu hitam, tapi kayak asli kayak orang tindian gitu, tahu Bang ya? Oke. Orang tindian kayak rep-repan. Iya. Nah, kayak gitu. Pokoknya setiap tidur maupun tidur siang, tidur pas malam, itu mimpi setiap kali tidur. Jadi kayak ditindin, kayak asap ya, tapi bentuk orang. Asap yang hitam gitu. Nah, di situ tuh aku nggak tahu kalau misalnya orangnya itu aku nggak denger atau orangnya itu nggak bilang kalau misalnya aku harus disuruh balikin barang itu yang sosok tadi. Cuman namanya mimpi ya, kayak langsung tertuju kalau misalnya minta koin ini harus dibalikin gitu. Oh, oke. Iya. Nah, di situ ini paling cuman bunga mimpi. Mimpi pertama, mimpi kedua sama persis, ketiga itu sampai mimpi tuh kalau nggak salah itu 5 kali dan sama semua kayak gitu. Nah, sampai akhirnya ceritalah ke Danang, nggak cerita ke Dina, cerita ke Danang kalau misalnya aku bawa koin itu. Ya lumayan dibego-begoin sama dia. Terus gimana nih? Disuruh balikin. Ya, ayo temenin, maksudnya balikin, nggak mungkin aku sendiri gitu. Kita tektokan aja, berangkat pagi, turun siangan gitu. Lumayan jauh juga dari situ ke sana kan, Bang. Tapi waktu itu ini ilegal juga naiknya, jadi kita nggak perlu registrasi. Kita lewat pelipiran apa yang ketemunya pos 1. Oke, di situ. Nah, kita lewat situ naik sampai akhirnya tembus ke Pulau Sari tadi. Nah, tembus di situ naik lagi dikit ya sampai di yang tadi.
balikin lagi tuh koin, balikin sambil bilang ngapunten mendet niki buatan pamit dan niki dede barang kulo. Jadi artinya kayak mohon maaf karena dengan tidak izin dan apa ya, yang mengambil barang yang bukan seharusnya dibawa gitu. Jadi saya taruh di situ bang. Di tempat awalnya. Tapi kan di situ udah kayak kena hujan. Jadinya kan kayak koinnya masih kelihatan kayak itunya. Cuman aku taruh doang aja, nggak dimasukin di koin karena udah berserak. Tadinya kan kena sepatu gini kan. Jadi udah ada yang keluar gitu. Ya udah aku taruh situ. Langsung balik lagi. Besok lusanya koinnya masih ada lagi. Padahal udah dibalikin kan tadinya. Oke. Itu ada di jaket yang aku pakai buat apa? Buat naik gunung itu. Loh. Itu aku masih yakin kalau koinnya udah aku keluarin semua. Kan itu kalau nggak salah ada ya, aku langsung kan ngambilnya itu asal ngambil gitu ya. 6-7 koin lah kalau nggak salah yang keambil itu. Nah, aku saku. Ya udah, habis itu pas aku lihat ya sama, ada dan koinnya itu sama, koin itu. Ini itu aneh tapi apa ya, kayak nggak masuk akal tapi ini beneran real. Dan masih ada saksi hidupnya, ya si Danang itu. Dia malah gini, kamu ngambil berapa sih bang koin ini? Ya itu yang kemarin yang aku balikin sama kamu doang. Habis itu ya udah nggak ada, bersih gitu. Lah kok ini ada lagi gitu? Nggak tahu. Itu sambil aku video call bang si Danang. Kalau emang koinnya ini bener. Nah koinnya tuh persis kan yang kayak kemarin yang. Karena Danang juga ngelihat ya. Dan yang aku post di story juga gitu. Iya sih. Terus yopi ki dibalik nomane musuhan. Koyoke gitu. Tapi bentar. Aku coba nanya ke Mbah. Jadi aku punya kakek kan. Nah nanya tuh. Nah nanya katanya, Mbah aku nemu ini. Apa koin ini? Wah ini koin apa? Koin zaman biyen katanya, koin zaman dulu kuno gitu. Tapi ini kayaknya ini koin ada di itu kayak di kerajaan-kerajaan gitu. Nah, nemu di mana katanya gitu? Nemunya di ini ya di Pulau Sari gitu. Aku jelasinnya itu apa ya, di atasnya Pulau Sari, tapi kan beliau kan nggak tahu Pulau Sari itu apa ya. Jelasinnya itu intinya pokoknya di arah inilah itu. Wah ngawur. Makanya kalau misalnya ada kayak barang-barang kayak gini atau barang gunung itu ataupun barang-barang nemu kayak di situ, nggak usah diambil. Kalaupun mau cuman ngelihat itu, katanya harus pakai tangan kiri gitu. Dia harus dilihat-lihat gini. Kalau itu sih orang dulu mungkin dia harus kayak gitu. Terus balikin lagi. Terus ini gimana Mbah gitu? Ya balik ya balikin gitu. Terus aku cerita udah dibalikin tapi balik lagi, maksudnya ada lagi gitu loh di kantong. Kalau misalnya tapi itu jumlahnya itu ya cuman ini, kayak misalnya aku udah balikin tapi dia balik lagi ke sini gitu. Udah itu kita aku sama si Dana ngerundingan lagi. Gimana nih, balikin lagi nggak? Udah setelah itu 2 minggu kemudian baru balikin lagi bang. Nah balikin ke sana sama kayak gitu lagi. Kayak apa maksudnya, balikinnya ke tempat asal lagi. Tapi nggak kali ini nggak ilegal, jadi resmi. TikTok doang. Terus balik lagi. Nah taruh di tempat yang sama, turun. Pas sampai rumah ada di atas meja tempat tidur, bukan di jaket, dan jumlahnya sama dan koinnya juga sama. 3 kali tuh. 3 kali. Terus aku bilang ke Mbah, katanya gini, oh berarti koin ini emang udah, maksudnya iki barang iki iku apa ya, nggak tahu sih, aku sih agak percaya barang ini berarti pengen ikut kamu gitu. Iya. Sampai beberapa minggu itu baru dapat kabar dari Dina kalau dia itu sakit selama 2 mingguan. Makanya nggak ada kabar, kirain lost kontak, udah risi ataupun udah itu kan. Aku chat gitu bang waktu itu. Nah aku chat itu nggak ada kabar, nggak ada apa. Ternyata dia sakit habis itu dan dimimpiin hal-hal yang aneh juga. Selama 2 minggu itu? Dan mimpinya itu sama kayak yang aku mimpi. Jadi dia itu ada kayak bayangan hitam
terus ditanyain disuruh balikin. Kalau Dina ada orang-orangnya itu malah ngomong disuruh balikin, tapi dia bingung apa yang dibalikin gitu. Yang dibalikin itu apa gitu. Perasaan dia kalau misalnya kan dia halangan dan kayak pembalutnya itu udah Aman lah ya, bersihnya aman, ya. dibawa lagi turun gitu. Nah di situ. Nah semenjak itu aku jujur bilang ke dia kalau misalnya aku bawa itu berantem akhirnya bang. Di situ berantem, ya udah akhirnya nggak lanjut lah. Kita udah lost kontak, udah. Nah kayak gitu. Jadi ya koinnya masih ada kayak di rumah. Sampai sekarang masih Sampai ada sekarang. koinnya. Fotonya ada. Oke. Cuman aku nggak bisa bawa kemarin, kan posisinya aku lagi di Jakarta ya posisinya. Kemarin kalau misalnya mau minta kirim, itu bisa minta kirim, dikirim ke sini. Cuman kan lumayan lama kalau itu. Jadi posisinya lagi di rumah. Nanti minta di foto aja ya. Boleh. Ada yang di rumah di foto gitu. Nah gitu. Oke. Jadi ceritanya kayak gitu. Jadi pendakian yang mungkin kayak itu pesan-kesan itu kalau misalnya apa ya, naik gunung itu jangan sok lah kayak gitu. Apa ya kayak kayak misalnya naik gunung yang belum pernah dinaikin, kayak ngeranggap alam itu, ngeremeh-temehkan alam. Alah gunung aja ini maksudnya ruang lingkup aku gitu, ruang lingkup gua. Kayak gua tinggal di sekitar situ. Kayaknya aman aja kalau misalnya masa iya sih gue nggak tembus ya gitu. Iya, karena kan aku juga pernah beberapa kali naik ke Welirang, tapi bukan lewat jalur itu. Jadi biasanya akan sih masa sih sampai hilang gitu. Ya nggak hilang sih, cuman kita nyasar mumet-mumet tadi ya. Untungnya masih nasib baik, masih bisa balik. Tapi itu tadi si Dina korban tangannya itu patah. Oh iya, si Danang korban HP-nya pecah. Nah kalau saya sininya baret semua. Itu ada video, ada foto-foto dokumentasi. Itu pas yang jatuh ditarik itu. Itunya. Dan semua badan kita bang itu biru-biru di punggung. Kayak orang habis digebukin. Digebukin tapi nggak kerasa sakit. Kayak biru-biru gitu. Berarti Mas Afan udah lost contact setelah pendakian itu? Iya lost contact. Dianya udah bukan lost contact, tapi dia udah nikah malah sekarang. Nah udah kan punya anak. Nanti kita runtutin secara arul ini ya ceritanya. Kan ini kan dari awal memang nggak tahu nih tujuannya. Bisa tembus nggak nih ke Welirang? Tapi sebelumnya pernah nggak lewat jalur situ? Banyak yang katanya sih ada bukan beberapa, tapi banyak yang udah lewat situ. Tapi itu harus ada kayak orang yang pernah paham dan lewat jalur situ. Oke. Jadi meskipun pendaki profesional pun kalau lewat situ katanya dia nggak bisa tembus kayak gitu. Dan hanya orang yang bisa lewat situ tuh hanya orang yang udah pernah. Katanya kalau misalnya sama temen aku yang ngasih rekomendasi itu harus ngelewatin sungai juga. Jadi kayak susur sungai. Dan itu nggak nemuin sungai sama sekali. Nemuin cuman nggak ngelewatin susur sungai itu. Dan aku itu salah bang. Kalau misalnya udah yang lewat yang tadi yang kita muter-muter itu, kita masuk di yang Alas Lali Jiwo atas. Alas Lali Jiwo Timur ya? Utara. Alas Lali Jiwo Utara. Tapi itu yang udah atas. Katanya gitu. Tapi bisa tembus gak tuh ke Welirang? Lewat situ? Bisa kalau sambil merayap. Oh lewatin tebingan itu berarti ya? Ya. Harus bawa alat berarti kalau kayak gitu. Dan itu nggak tahu berestimasinya berapa jam lama. Karena belum pernah ada yang tembus lewat situ. Belum ada. Yang tebingan itu. Kalau dari temen aku yang dari Punggung Naga sampai di di puncak itu kalau nggak salah 7 jaman. Oh, dia lewat sisir sungai berarti. Iya, ngelewatin sungai. Jadi nyebrang sungai, sisir sungai kayak gitu. Oke. Nah kan sempat bawa HT. Terkoneksi nggak sampai bawah? Nggak berani bang kalau misalnya kita ngomong kalau misalnya kita kesesat atau apa. Kan jatuhnya itu nyerahin diri kalau misalnya kita ilegal naik gunung ke Welirang. Karena kan udah dibilang, bukan dibilang sih, karena emang nggak boleh lewat gunung Welirang lewat situ. Itu memang buat jalur ke gunung Buta ya? Pundak. Pundak. Iya, Pundak sama ke Pulau Sari. Batasnya sama Pulau Sari aja. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keyword besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Konco, sampean yang satu lagi nih kok bisa ngeliat hal-hal seperti itu? Kan sampean tidak melihat. Nah, nggak tahu. Itu aneh dia. Dia karena dia sensitif juga bang. Oke. Kalau dia cerita sih sebelum pas
sebelum pas pendakian itu kan udah kenal lama juga. Dia itu emang Dan sering naik bareng juga ya. Dia itu emang bisa merasakan sama bisa ngelihat lah kayak gitu. Oh, lebih peka berarti ya. Lebih peka kayak gitu. Oke, iya. Kalau aku sama Dina, si Dina sempet lihat. Kalau aku cuman dilihat ya yang satu orang yang di atasnya alas lali jiwa tadi ya, yang petilasan itu ada satu orang yang akhirnya dipanggil si Danang tadi. Yang itu setelah itu hilang berarti. Setelah itu hilang. Tapi itu bentuknya manusia. Manusia kayak kalau kelihatan kan jauh ya Bang, samar-samar. Ya kayak orang naik gunung gitu kayaknya. Kayak orang Raningan lah, naik gunung Raningan gitu. Tapi dipanggil dia nggak berhenti, malah kayak lari gitu. Nah pas kita udah mau ke arah situ yang di tempat yang kelihatannya landai ya. Landai dan dia kelihatan Ya seharusnya kelihatan dong. Kalau mau lari kemana itu nggak ada. Kalau misalnya kenceng apapun itu pasti masih kelihatan dia lagi lari. Itu tapi nggak ada sama sekali. Berarti hilang tanpa jejak gitu. Hilang tanpa jejak. Ini kan lu sempet tersesat nih ya. Atau mungkin muter-muter di situ aja yang tadi sempat dibilang dari jam 11 sampai jam 4. Itu kan hampir berapa jam tuh ya. Tapi lu ngerasa itu nggak sampai selama itu? Nggak sampai. Iya, nggak sampai selama itu. Kayak sejaman lah Bang. Oke. Nggak tahu ya. Itu antara panik atau capek. Nggak tahu. Tapi kalau misalnya panik sama capek masih mikir kalau itu udah lama banget. Tapi itu kayak bentaran. Baru sadar tuh kalau misalnya pas udah ketemu jalur yang tadi turun. Kita lihat jam. Udah jam 4 gitu. Wah, itu lama banget loh. Nah. Berarti lu muter-muter situ aja. Nah, kedua temen lu ini? Sama. Nggak sadar juga? Iya, nggak sadar juga. Sama juga kita. Posisinya juga gelap gitu tadi. Iya. Dan dia nggak ada kayak matahari naik terus turun kayak gitu, nggak ada. Dia flat begitu aja, berarti gelap aja. Iya. Dan lu ada beberapa dokumentasinya pas waktu di sana ya? Iya. Nanti minta gue ya. Boleh. Gue mau lihat, penasaran tuh seperti apa hutan yang tidak tembus cahaya ya kan. Waduh, nah juga ada beberapa momen horor juga nih. Ini kan sempet temen lu yang perempuan ini kan jatuh, yang tadi sempat bilang ditarik semuanya. Iya. Nah sempet digendong dan ternyata ada yang ikut lagi, satu lagi sosok nenek itu. Nah tapi gue ngerasanya cuman nggak berat gak apa, cuman ya kayak gendong si Dina doang Bang, nggak ada kayak beban lagi. Tapi berarti kan posisinya kan ini lu ngadep depan ya, ini Dina. Berarti sosok itu ngadepin arah belakang. Iya, ngadep si Danang. Jadi dia kayak gini. Kayak apa ya? Kayak film-film horor luar negeri yang dia kebalik gitu loh, kayak yang kayang. Wah, Danang katanya si Danang kayak gitu. Kayak gimana? Hah? Danang sempat ngeliat jelas mukanya seperti apa? Ya kayak itu nenek-nenek, dia melotot, mukanya pucet, warnanya putih, rambutnya. Terus bajunya tuh kayak baju orang zaman dulu pakai jari. Dan dia tuh kayak jadi kayak tas gitu, kegendong kayak gini. Tapi entah itu badannya yang kepalanya yang kebalik gini, atau badannya yang ikut kebalik gitu. Tapi posisi mukanya itu ke belakang, posisi kepalanya. Iya. Hadapnya ke belakang. Makanya dia langsung nyalip ke depan. Lari, iya, minta ke depan. Dan itu 2 kali gitu. Sampai yang pas di bawah pos 2, itu dia akhirnya sempat lari lagi ke depan, yaitu tadi pas waktu aku gak gendong Dina, lagi bopong Dinda. Dia ngeliat aku masih gendong orang itu juga. Sosok itu masih digendong sama lu. Jadi pas setiap kali dia ngeliat punggung gini, kan ada headlampnya nyorot ke punggung. Jadi itu pas banget berarti ya. Langsung dia lari ke depan lagi. Sama yang di tenda juga kan, dia sempat nyenter langsung sosok yang ininya rusak. Danang ya. Gokil. Nah, pertanyaan gua nih, koin lu sampai sekarang masih ada berarti? Masih. Berarti kan ini udah hampir 3 kali dibalikin ke tempatnya. Iya. Dan ini langsung ada di rumah lu lagi? Ada di rumah, masih ada. Itu masih kesimpen. Dulu itu sempat disimpan sama mama, itu ditaruh kayak di sapu tangan gitu. Oke. Udah. Ya gitu. Disimpan aja. Taruh di laci. Udah. Dan nggak pernah ngebersihin atau apa, ya udah digeletakin aja. Karena setelah udah dibalikin bolak-balik, udah nggak ada mimpi apa-apa sih. Oke. Nah ini kan berarti bersamaan dengan Dina yang sempat dimimpin selama 2 minggu ini. Tapi pas Dina lagi ini sakit dimimpin dan sosoknya itu bilang balikin. Iya, minta dibalikin gitu. Maksudnya apa yang dibalikin? Nah itu sampai sekarang nggak tahu si Dina ini apa. Kan lu udah sempet balikin koin. Ya kan koin ya kan, mungkin koin yang dibalikin kan udah sempat dibalikin.
Dan ini 3 kali berturut-turut ya. Dan sempat dibalikin 3 Atau kali mungkin berturut-turut. Dina ada yang ngambil sesuatu di sana. Kalau kita udah sempet itu bilang sempet di grup itu ada tanya-tanya, nggak ada yang ngambil, cuman aku doang yang ngambil bang, ngambil koin itu. Oke. Dan nggak ada yang ngambil sempat ngambil apa-apa, nggak ada. Ya karena kita nemunya barang itu ya cuman koin itu doang, atau batu atau apa nggak ada yang bawa. Nah terus sosok ini minta dibalikin apa maksudnya? Nah itu sampai sekarang juga belum tahu. Oke. Gua kira setelah turun lu nggak ada kabar sama Dina, kan biasanya kan kalau gebetan itu kalau naik gunung turun putus. Ternyata dia nggak ada kabar karena Karena sakit. sakit ya. Kita lost kontaknya ya karena itu dia marah juga, terus mungkin ya aku juga sedikit ego juga, terus akhirnya ya itu. Tapi kan lu udah jelasin, koin Udah. udah balikin. Udah. Tapi yang memang- sebelumnya kan karena dia udah ngelarang jangan dibawa. Ya karena penasaran terus ya apa ya? Itu koin kuno gitu. Jadinya gimana gitu kalau misalnya ditawarin ke kolektor atau apa gitu. Kan lumayan ya. Tapi pernah lu tawarin ke kolektor? Enggak udah. Belum pernah Bang. Oke, nanti gue minta juga ya fotonya, Oke, siap, beberapa siap. dokumentasinya tentang koin itu. Gue Siap. mau lihat seberapa kunonya itu koinnya kan. Oke, terima kasih banyak Mas Afan Siapa? udah mau berbagi kisah pengalaman pendakian. Dan Siap. tetap ini jangan contoh ya, karena ini pendakian ilegal ya. Kan lagi marak banget nih sekarang Iya. nih tentang pendaki yang Ilegal. gunung ditutup tetap diterobos sama Benar. dia buat naik. Contohnya di Jadi- Merapi kemarin ya kan. Heeh. Merapi lagi siaga tetap dinaikin. Waduh itu, aduh jangan dicontoh lah Iya. kayak gitu. Karena kalau misalnya ilegal itu kita naik, kita hilang, gak ada yang nyari kan kita nggak nggak tahu. terregis ya, nggak terdata Nggak nama lu di terregis, basecamp itu. Oke, Mas, terima kasih banyak. Dan sebelum mengakhiri video kali ini, mungkin punya sepatah dua kata nih Mas buat teman-teman yang mendengarkan cerita lu di malam kali ini, atau mungkin mau minta maaf karena lu telah membuat suatu. Boleh. Ya intinya itu tadi sih, jangan meremeh-temehkan atau menganggap remeh alam gitu. Iya. Menganggap kayak alah kayak gitu aja bisa, apalagi akamsi gitu. Mm-mm. Terus juga kalau misalnya peraturan gunung sudah dibatasi sampai situ, nggak usah maksa sampai yang di luarnya. Kayak itu tadi, harusnya sampai di Pulau Sari, tapi maksa mau ke puncak apa, Welirang. Welirang ya. Padahal nggak ada jalur resminya gitu. Iya. Ya itu tadi sih. Sama jangan sampai naik gunung ilegal. Karena kalau misalnya hilang, ya itu tadi ya, mohon maaf sebelumnya karena dulu masih FOMO. Ini kan cerita Iya. tuh 2019 ya. 2019. Lama sekarang Jadi mah. masih pengalaman masih Iya, masih minim. Gitu. Iya, pernah muda lah semua juga, pernah melakukan kesalahan juga. Iya. Oke, itu aja. Sudah. Nah, juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman serta safety dalam melakukan pendakian. Mungkin itu aja nih dari gue Bang Mange. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.